Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Ibu Nopi selaku dosen pengajar mata kuliah Lembaga Manajemen Lembaga Pendidikan Islam kepada kami kelas 4A reguler PAI. Nah, langsung saja pada video yang singkat ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai materi manajemen komunikasi dalam sebuah mata kuliah manajemen lembaga pendidikan Islam. Manajemen dapat diartikan sebagai mengelola, mengontrol. Berarti manajemen komunikasi ialah bagaimana caranya mengelola sebuah komunikasi yang dijalankan dalam sebuah lembaga pendidikan Islam itu. Sebuah lembaga itu komunikasinya baik, komunikasinya benar. Karena jika komunikasinya tidak baik, maka proses-proses yang dijalankan dalam sebuah lembaga itu akan terhambat, akan memiliki hambatan. Namun jika komunikasinya baik, maka seluruh para pekerja-pekerja atau proses-proses yang ada dalam pendidikan itu akan lancar, tidak ada hambatan. Langsung saja fungsi-fungsi komunikasi. Yang pertama ialah fungsi informasi atau menyampaikan sesuatu hal-hal yang penting, misalnya kepada rekan kerja atau kepada bos atau kepada atasan. Itu ya fungsi komunikasi. Jika komunikasi kita baik, maka informasi tersebut akan tersampaikan dengan cepat dan mulus. Tapi jika komunikasi kita jelek atau salah atau tidak baik, maka informasi yang kita sampaikan tidak akan jelas dan dapat ditanggapi dengan tidak jelas juga oleh orang yang menanggapinya. Yang kedua, fungsi komando akan perintah atau perintah. Berarti komunikasi ini juga berfungsi untuk menjalankan sebuah perintah atau menerima sebuah perintah, misal dari perintah atasan kepada bawahannya. Nah, yang ketiga fungsi penyaluran sebuah tanggapan mungkin, atau penyaluran sebuah kata-kata atau pesan-pesan dari atasan kepada bawahan. Yang keempat, fungsi integrasi atau hubungan yang menghubungkan. Komunikasi ini ialah penghubung antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Misal menghubungkan antara pekerja dengan bos, atau bos dengan atasannya lagi, atau pekerja dengan pekerja. Itu dia fungsi-fungsi komunikasi. Dan di sini saya dapat mendapatkan bahwa manajemen komunikasi itu ada 8 yang saya dapatkan. Yang pertama itu ialah komunikasi formal atau komunikasi yang dijalankan oleh orang-orang tertentu, yang berisi tentang pesan-pesan atau kalimat-kalimat yang mungkin tidak sembarangan untuk dijelaskan atau disampaikan. Itu dia komunikasi formal. Yang kedua, komunikasi prosedural, yaitu komunikasi yang ditetapkan atau yang memiliki prosedur, seperti komunikasi dalam sebuah rapat. Itu dia. Yang ketiga, komunikasi teknis. Ini agak sama juga dengan komunikasi prosedural. Ada teknis dalam komunikasinya. Berarti ini tidak sembarangan komunikasi. Bisa juga disebutkan dalam komunikasi dalam sebuah rapat. Nah, yang keempat, komunikasi informatif, yaitu yang memiliki sifat informatif. Yang namanya juga pendidikan pasti memiliki sifat informatif. Komunikasi ini memiliki arti bahwa pesan yang disampaikan berfungsi untuk menambah pengetahuan bagi penerima pesan, misal komunikasi antara guru kepada muridnya. Yang kelima, komunikasi edukatif, itu makna harfiahnya memiliki pendidikan itu sendiri. Edukatif ini memang sudah tercantumkan dalam sebuah pendidikan yang sudah jelas edukatif. Otomatis komunikasi edukatif pasti ada dalam sebuah lembaga pendidikan Islam. Yang keenam, komunikasi persuasif.
termasuk dalam semua jenis manajemen komunikasi, yaitu juga komunikasi persuasif. Ini adalah tentang bagaimana membuat suatu ajakan tertentu yang masih memiliki nilai edukatif. Yang ketujuh, komunikasi interpersonal. Komunikasi di dalam proses pendidikan juga biasanya menerapkan konsep komunikasi interpersonal. Terdapat hubungan antar individu. Misal saya sendiri berkomunikasi dengan dosen tatap muka 4 mata, itu dengan komunikasi interpersonal. Yang kedelapan, yang terakhir, ialah komunikasi rekreatif. Komunikasi rekreatif ini adalah yang memiliki sifat komunikasi itu untuk menambah wawasan baru, dan komunikasi rekreatif ini juga bisa memiliki sifat rekreatif. Ini terjadi terutama apabila komunikasi yang berlangsung hanya sekedar sebagai sesi berbagi cerita atau pengalaman saja. Konteksnya sama-sama menambah pengetahuan, tetapi tidak sekaku manajemen komunikasi lainnya. Ini seperti misal saya bercerita-cerita dengan kawan saya, itu dia komunikasi rekreatif. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang manajemen komunikasi. Nama saya Pak Harum Rituanga. Undur diri apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.